Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai PDB PDRB triwulanan. Pada video-video sebelumnya, saya sudah menyampaikan apa itu PDB PDRB yang sifatnya tahunan, baik itu definisi, metode, manfaat, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDB atau PDRB yang sifatnya triwulanan atau kuartalan atau 3 bulanan. Data PDB yang sifatnya triwulanan ini merupakan indikator yang sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai kalangan, khususnya pemerintah, dalam melihat kinerja perekonomian selama 3 bulan. Kemarin BPS telah merilis angka PDB triwulan 2 2020 dan angka ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh stakeholder. Dalam video sebelumnya tadi saya sudah katakan kita membahas PDB PDRB yang sifatnya tahunan. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba menguraikan secara singkat mengenai PDB PDRB triwulanan yang berlaku di Indonesia. Baik, sebelum saya masuk ke karakteristik dari PDB triwulanan, kita masuk dulu ke definisi dari PDB PDRB dari sisi produksi, yaitu nilai tambah seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara atau daerah. Jadi kalau negara itu kita sebut PDB, kalau daerah kita sebut dengan PDRB, yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Periode di sini adalah periode tahunan atau triwulanan. Ya, jadi pada video ini kita akan melihat PDB yang sifatnya triwulanan, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki oleh residen dan atau non-residen. Nah, definisi ini sudah panjang lebar saya uraikan pada kesempatan sebelumnya. Nah, jadi perbedaan utama penyajian PDB PDRB tahunan dengan triwulanan adalah makna dari angka pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam PDB tahunan, angka pertumbuhan itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berbeda dengan PDRB triwulanan atau kuartalan, angka pertumbuhan terdiri dari 3 jenis. Pertama yang disebut dengan year on year atau year on year, kedua disebut dengan quarter to quarter atau key to key, dan yang ketiga disebut dengan kumulatif to kumulatif atau C to C. Saya akan jelaskan satu persatu ketiga jenis pertumbuhan tersebut. Pertama adalah pertumbuhan year on year. Ini menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa pada kuartal T tahun tertentu dibandingkan dengan produksi barang dan jasa pada kuartal T tahun sebelumnya. Ya, saya misalkan pertumbuhan ekonomi year on year kuartal kedua 2020 sebesar minus 5,32%. Ini yang kemarin baru dirilis oleh BPS. Hal ini berarti bahwa produksi seluruh barang dan jasa yang dihasilkan pada kuartal kedua tahun 2020 mengalami penurunan atau minus sebesar 5,32% dibandingkan dengan produksi barang dan jasa kuartal kedua tahun 2019. Ya, jadi kuartal 2 2020 dibandingkan dengan kuartal 2 2019. Itu yang disebut dengan pertumbuhan year on year.
Berikutlah adalah pertumbuhan Q2Q. Ini menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa pada kuartal T tahun tertentu dibandingkan dengan produksi barang dan jasa pada kuartal T-1 tahun tertentu, artinya tahun yang sama. Kemarin BPS merilis pertumbuhan Q2Q Indonesia kuartal 2 2020 sebesar minus 4,19%, yang berarti bahwa produksi agregat seluruh barang dan jasa yang dihasilkan pada kuartal 2 tahun 2020 mengalami penurunan atau minus 4,19% dibandingkan dengan produksi barang dan jasa pada kuartal ke-1, ya, T-1, kuartal ke-1 tahun 2020. Artinya triwulan 2 atau kuartal kedua dibandingkan dengan kuartal ke-1 tahun 2020. Itu yang disebut dengan pertumbuhan Q2Q. Berikutnya adalah pertumbuhan C2C, ya, menunjukkan pertumbuhan kumulatif produksi barang dan jasa sampai dengan kuartal T tahun tertentu dibandingkan dengan kumulatif produksi barang dan jasa sampai kuartal T tahun sebelumnya. Ya, itu disebut dengan C2C. Misalkan pertumbuhan kumulatif sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 sebesar minus 1,26%, berarti bahwa kumulatif produksi seluruh barang dan jasa yang dihasilkan sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 atau selama semester 1 2020 mengalami penurunan sebesar 1,26% dibandingkan dengan kumulatif produksi barang dan jasa sampai dengan kuartal kedua tahun 2009. Ya, atau singkatnya semester 1 2020 dibandingkan dengan semester 1 2019. Makna dari angka pertumbuhan yang dijelaskan di atas juga berlaku jika yang diamati adalah menurut industri atau kategori atau menurut komponen pengeluaran. Misalkan pertumbuhan industri pengolahan year on year pada kuartal kedua tahun 2020 sebesar minus 6,19%, berarti produksi seluruh barang dan barang-barang industri pengolahan pada kuartal kedua 2020 mengalami penurunan sebesar 6,19% dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2019. Jadi kuartal kedua 2020 turun 6,19% dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2019. Berikutnya, kalau kita lihat menurut komponen pengeluaran, di sini saya ambil contoh pengeluaran konsumsi rumah tangga secara year on year pada kuartal kedua tahun 2020 sebesar minus 5,51. Berarti pengeluaran konsumsi rumah tangga kuartal kedua 2020 mengalami penurunan sebesar 5,51% dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2019. Nah, itu ketiga jenis pertumbuhan yang digunakan dalam PDB PDRB triwulanan. Nah, di sini saya ambil contoh tabel yang disajikan oleh BPS pada saat rilis kemarin. Yang berwarna merah itu adalah pertumbuhan Q2Q, yang berwarna hijau adalah pertumbuhan year on year, dan yang biru adalah C2C. Ya, jadi kita bisa lihat misalkan yang hijau paling bawah PDB pertumbuhannya minus 5,32%. Ya, angka ini disebabkan pertumbuhan transportasi minus 30%, akomodasi restoran minus 22%, dan seterusnya. Ya.
Nah, ini bisa kita lihat pertumbuhan Q2Q, year-on-year, dan kumulatifnya untuk triwulan 2 2020. Kemudian kalau kita lihat pengeluaran, komponen pengeluaran, ya, ini juga demikian. Yang merah adalah pertumbuhan Q2Q, yang hijau adalah year on year, dan yang biru adalah C2C, ya. Jadi di sini kita bisa lihat year on year triwulan 2 2020 sebesar minus 5,32%, itu konsumsi rumah tangga turun 5,51% dibandingkan triwulan 2 2019. Pengeluaran pemerintah juga turun minus 6,90% dan seterusnya. Nah, demikianlah informasi yang saya dapat berikan terkait dengan PDB PDRB triwulanan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.